Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 549, Dokter Hebat. Thomas memeriksa lukanya dan mengerutkan keningnya sambil berkata, menggunakan obat bius adalah cara yang paling mudah dan tidak menyakitkan. Masih ada cara lain, namun akan sedikit menyakitkan. Thomas sebaiknya memberitahu hal ini terlebih dahulu. Anestesi adalah sebuah pengetahuan yang sangat dalam. Bahkan tabib sekalipun, mereka juga begitu menghargai pengetahuan ini. Dulunya, salah satu senior di kalangan tabib yaitu Tuan Hua Tuo, memiliki begitu banyak pengalaman di bidang anestesi dan dirinya juga merupakan tabib pertama yang mengusulkan teknik anestesi. Rosita menganggukkan kepalanya, tidak apa-apa dokter, aku bisa menahan rasa sakit itu asalkan rasa sakit itu tidak terus-menerus. Thomas menganggukkan kepala, memanglah tidak begitu sakit, asalkan kamu bisa menahannya saja. Setelah mengatakan itu, Thomas mengeluarkan jarum untuk menyegel beberapa titik akupuntur. Penyegelan saraf sangat dibutuhkan dalam melakukan anestesi. Karena setelah menyegel saraf, darah tidak akan lagi mengalir dan akan membuat tubuh terasa sedikit kebas dan juga mengurangi segala rasa sakit yang ada. Namun teknik seperti ini membutuhkan syarat yang begitu tinggi jika harus digunakan oleh para tabib. Mereka harus menyelesaikan operasi dalam waktu secepat mungkin. Karena jika darah pada saraf tidak mengalir dalam waktu yang berlebihan, kemungkinan kaki ini akan rusak dan menjadi cacat. Jalan terakhir adalah amputasi. Oleh karena itu, sangat jarang seorang tabib akan menggunakan teknik seperti ini. Hanya Thomas yang memiliki keberanian yang begitu tinggi. Setelah menyegel saraf menggunakan jarum, Thomas mencengkram kaki Rosita menggunakan tangan kirinya. Ibu jari dan jari telunjuknya menekan dua area terpenting untuk mengetahui seberapa dalam paku itu tertanam. Thomas lalu menatap putra Rosita dan berkata, "Bro, kamu saja yang mencabut paku ini." Pria muda itu terkejut, apakah aku bisa?" Saat ini, hanya tersisa Thomas seorang di dalam klinik tersebut. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali pria muda itu. "Kamu pasti bisa. Jika kamu ingin ibumu segera sembuh, kamu harus mencabut paku itu dengan cepat dan kuat. Apakah kamu mengerti?" Pria muda itu menarik napas dan menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Thomas mengulurkan tangannya dan berkata kepada Rosita, "Nyonya Zhao, saat ini, aku akan menekan dua titik akupuntur pada wajahmu. Mungkin ini sedikit sakit, kamu harus menahannya sedikit." Setelah mengatakan itu, Thomas menekan dua titik akupuntur pada dagunya dan menaikkan kepalanya dengan menggunakan sedikit tenaga. Setelah itu, Thomas melirik ke arah pria muda itu. Pria muda itu langsung menarik paku itu dengan sekuat tenaga dan di saat yang bersamaan, Thomas juga mengeluarkan semua tenaganya. "Ah!" Rosita berteriak kesakitan karena cubitan Thomas di dagunya. Dia juga merasa sakit pada kakinya. Dia merasakan sakit di bagian atas dan bawah tubuhnya, namun rasa sakitnya sudah sedikit berkurang dari sebelumnya. Thomas lalu berkata, "Sudah selesai." Rosita terbengong dan setelah melihat putranya menarik paku itu, dia seketika merasa begitu senang. Secepat ini. Awalnya dia mengira ini akan memakan waktu yang lama dan juga akan membuat dirinya kesakitan. Namun saat ini, dia tidak merasakan apapun, seperti ditusuk oleh jarum. Di sisi lain, Thomas juga mengalihkan perhatiannya, dalam kondisi yang tidak siap ini, sebenarnya juga tidak akan merasa begitu sakit. Teknik ini sungguh luar biasa. Thomas berkata, "Ini memanglah bukan merupakan masalah besar. Ini sudah selesai."
Rosita tidak menyangka kalau pengobatan tradisional juga sehebat ini. Apakah luka ini tidak perlu dibersihkan? Apakah aku tidak akan terinfeksi? Thomas memberikan sebungkus onat padanya. Obat ini bisa dikonsumsi dan digunakan di luar tubuh. Obat ini telah diracik sesuai kadarnya. 1 minggu ke depan, kamu tidak boleh mengonsumsi daging anjing, daging kambing dan sebagainya. Ini. Dia merasa begitu terkejut karena prosesnya yang begitu cepat. Terima kasih dokter, berapa banyak uang yang harus aku berikan? Thomas menatapnya, 40.000 saja. Modal dari obat ini adalah 40.000. Meskipun Thomas tidak mengandalkan bidang ini untuk mendapat uang, namun dia tetap saja harus mengambil sedikit biaya modal. Setelah mendengar 40.000, Rosita mengira dirinya salah mendengar. Dia kembali bertanya pada Thomas dan memastikan kalau biayanya hanyalah 40.000. Rosita merasa begitu berterima kasih padanya dan memberikan sebuah kartu nama pada Thomas. Terima kasih, aku adalah Rosita Zhao, manajer di program televisi CCTV. Bagaimana dengan namamu dokter? Dr. Stranger Thomas Kin, bab 550 bekam api. Thomas sedikit terbengong, aku bermarga Kin, namaku adalah Thomas. Apakah kamu benar merupakan manajer di program CCTV? Ini merupakan kali pertama bagi Thomas untuk bertemu dengan orang seperti ini. Rosita segera berkata, tidak salah dok, dikarenakan masalah pekerjaanku, menyebabkan kondisi tubuhku tidaklah begitu baik. Apakah kamu bisa membantuku memulihkan kondisi tubuhku? Thomas menganggukkan kepalanya, boleh, aku akan memeriksa denyut nadimu terlebih dahulu. Saat ini, Thomas sedang membungkus kaki Rosita dengan perban dan menopangnya untuk duduk pada kursi. Dia pun mulai memeriksa nadi Rosita. Setelah itu, Thomas mengerutkan keningnya. Kamu sering bergadang. Benar, aku tidak memiliki pilihan lain karena ini adalah pekerjaanku. Rosita bergadang sepanjang tahun dan waktu bekerja serta istirahat sangatlah tidak teratur. Ditambah lagi jam makan tidak terlalu baik, hingga menyebabkan begitu banyak penyakit di dalam tubuhnya, seperti penyakit lambung dan lainnya. Meskipun ini bukanlah masalah yang besar, namun ini cukup membuat dirinya merasa tidak nyaman. Thomas menggelengkan kepalanya, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Kamu sendiri juga mengerti akan hal ini. Semua penyakitmu ini berasal dari pekerjaanmu yang membuat kamu tidak bisa mengatur waktu istirahatmu dengan baik. Tidak ada satupun obat yang bisa menyembuhkan kamu jika kamu tidak merubah waktu bekerja dan istirahatmu. Rosita sedikit terbengong dan merasa kalau dokter ini berbeda dengan yang lain. Dulunya, Rosita pernah mencari dokter lain. Dokter itu berkata kalau kondisi tubuh Rosita sangatlah lembab. Ia lalu memberikan sejumlah obat kepadanya dan meminta puluhan juta kepada Rosira. Namun, saat ini Thomas begitu jujur. Dia langsung berkata kalau penyakit ini tidak lagi bisa disembuhkan. Ini merupakan kali pertama bagi Rosita untuk bertemu dengan dokter seperti ini. Rosita menghela napas dan berkata, 5 tahun lagi, aku akan pensiun. Mungkin aku akan membaik setelah aku pensiun nanti. Apakah kamu bisa mengobati aku untuk sementara waktu ini? Thomas pun berkata, bisa, menggunakan teknik bekam. Bukalah bajumu dan telungkuplah di atas kasur. Menggunakan teknik bekam api memanglah bisa untuk menghilangkan kelembaban pada tubuh. Namun penyakit ini tetap saja akan kembali nantinya. Rosita sudah tidak muda lagi, dia bahkan sudah bisa menjadi tante bagi Thomas. Oleh karena itu, dia juga tidak merasa malu. Dia langsung membuka bajunya hingga tersisa bra dan bertelungkup di atas kasur. Thomas mulai melakukan bekam api. Bekam api yang dilakukan Thomas ini sangatlah berbeda dengan bekam api yang ada di spa pada umumnya. Bekam yang digunakan oleh Thomas sangatlah kecil dan panjang, seperti gelas kecil.
Setelah dipanaskan menggunakan api, bekam itu akan lengket pada tubuhnya. Saat ini, Rosita merasakan kesakitan yang luar biasa. Semua orang tentunya tahu melakukan bekam api tidaklah begitu sakit, namun ketika kulit kita akan dihisap dengan kuat menggunakan bekam. 1 buah, 2 buah. Thomas tidak memasang bekam itu dalam jarak yang dekat. Biasanya, kita sering melihat para dokter memasang bekam dengan jarak yang sangat dekat, karena mereka tidak mengetahui di mana sebenarnya titik akupuntur yang ingin diobati. Tetapi jika dilihat dari teori yang ada, memasang bekam dengan jarak yang dekat juga tidaklah salah. Thomas menguasai pengetahuan titik akupuntur dan tentunya dia hanya memasang bekam pada titik yang diperlukan saja. Thomas memasang 12 hingga 13 bekam pada punggung Rosita dan ini membuat dirinya keringat dingin. Rosita sering menjalani pengobatan bekam seperti ini, namun dia baru saja merasakan sakit yang luar biasa pada kali ini. Jika Thomas menambah 1 bekam lagi, mungkin dia akan segera berteriak. Rosita merasa seluruh kulit pada bagian punggungnya dihisap dan dia mulai merasakan panas. Setelah beberapa menit berlalu, oksigen di dalam bekam api tersebut mulai menghilang dan rasa sakitnya juga perlahan berkurang. Rosita menghela napas dan ekspresi wajahnya terlihat membaik dari sebelumnya. Dia seketika merasa ngantuk dan tertidur di atas kasur tersebut. Bersambung.